Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Jam 1 pagi, Anda bangun. Jam 3 pagi, Anda bangun lagi. Jam 5 pagi, lagi-lagi Anda harus ke kamar mandi. Padahal sebentar lagi alarm berbunyi. Apakah skenario ini terdengar familiar? Rasa lelah yang menumpuk, kualitas tidur yang hancur, dan kekhawatiran konstan setiap kali minum segelas air di malam hari. Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, mengalami masalah yang sama, nokturia, atau sering buang air kecil di malam hari. Banyak yang mengira ini hanyalah bagian dari penuaan yang harus diterima. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada cara alami, sederhana, dan lezat untuk membantu tubuh Anda mengendalikan kandung kemih di malam hari, bukan dengan obat-obatan mahal, tetapi dengan sesuatu yang bisa Anda temukan di pasar atau supermarket terdekat. Selamat datang kembali di channel tercinta Anda. Dalam video spesial berdurasi beberapa menit ke depan, kita akan melakukan deep dive, mengupas tuntas, dan membongkar rahasia dari 5 sayuran terbaik untuk menghentikan sering buang air kecil di malam hari. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena saya tidak hanya akan memberitahu Anda apa sayurannya, tetapi juga mengapa sayuran ini bekerja secara ilmiah, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya, resep-resep praktis, dan di segmen terakhir, saya akan bagikan 3 perubahan gaya hidup krusial yang bisa melipat gandakan efek dari sayuran ini. Anda siap mengubah malam Anda? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar sayuran ajaib kita, sangat penting untuk memahami mengapa ini terjadi. Dengan memahami musuh kita bisa melawannya dengan lebih efektif. Nokturia bukan sekadar kandung kemih yang lemah. Ada beberapa penyebab utama. 1. Produksi urin berlebih, poliuria nokturnal. Normalnya, tubuh kita memproduksi lebih sedikit urin saat kita tidur, berkat hormon antidiuretik atau ADH. Namun, seiring bertambahnya usia atau karena kondisi tertentu, produksi hormon ini bisa menurun di malam hari, membuat ginjal terus bekerja lembur. 2. Kapasitas kandung kemih menurun. Bayangkan kandung kemih Anda seperti balon. Seiring waktu, elastisitasnya bisa berkurang. Artinya, ia tidak bisa menampung urin sebanyak dulu, sehingga lebih cepat terasa penuh dan mengirim sinyal ke toilet sekarang, ke otak Anda. 3. Iritasi kandung kemih. Nah, ini adalah pemain kunci yang sering diabaikan. Makanan dan minuman tertentu bisa bersifat iritan. Mereka mengganggu lapisan kandung kemih, membuatnya menjadi hiperaktif dan ingin mengeluarkan isinya meskipun belum benar-benar penuh. Kopi, teh, alkohol, makanan pedas, dan pemanis buatan adalah beberapa pelakunya. 4. Kondisi medis mendasar. Tentu saja, ada kondisi medis yang perlu diwaspadai. Bagi pria, ini sering terkait dengan pembesaran prostat, BPH. Bagi wanita, bisa karena perubahan hormonal pasca menopause atau melemahnya otot panggul. Kondisi lain seperti diabetes, infeksi saluran kemih, ISK, atau bahkan sleep apnea juga bisa menjadi penyebab. Disclaimer, informasi dalam video ini bersifat edukatif dan bukan pengganti nasihat medis.
Jika Anda mengalami nokturia yang parah atau tiba-tiba, konsultasikan dengan dokter untuk menyingkirkan kondisi medis serius. Jadi, di mana peran sayuran? Sayuran yang akan kita bahas ini bekerja dengan menargetkan beberapa akar masalah tadi. Mereka kaya akan nutrisi yang menenangkan otot kandung kemih, mengurangi peradangan, menyeimbangkan cairan tubuh, dan mendukung kesehatan sistem kemih secara keseluruhan. Mari kita masuk ke daftar utamanya. 5 sayuran super untuk kandung kemih Anda. Kita akan mulai dari nomor 5 dan bergerak ke nomor 1. Sayuran yang paling kuat dan terbukti efektif. Siapkan catatan Anda. Di urutan kelima, kita punya sayuran hijau yang sering dianggap remeh, bayam. Mengapa bayam? Rahasianya ada pada satu mineral super, magnesium. Bayam adalah salah satu sumber magnesium nabati terbaik. Kandung kemih kita pada dasarnya adalah otot. Kram atau kejang otot tidak hanya terjadi di kaki, tapi juga bisa terjadi di kandung kemih, menyebabkan keinginan mendesak untuk buang air kecil. Magnesium bekerja sebagai relaksan otot alami. Ia membantu menenangkan otot detrusor, otot utama kandung kemih, mencegahnya berkontraksi secara tidak perlu di malam hari. Cara terbaik mengonsumsi untuk mendapatkan manfaat magnesiumnya. Bayam lebih baik dimasak sebentar. Memasaknya memecah asam oksalat yang bisa menghambat penyerapan mineral. Cukup ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Resep praktis, tumis bayam bawang putih penenang kandung kemih. Bahan, 2 ikat bayam, 3 siung bawang putih, cincang, 1 sendok makan minyak zaitun, sejumput garam dan lada. Cara, panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum, masukkan bayam, masak sekitar 2-3 menit sampai layu. Sajikan sebagai lauk makan malam Anda. Ingat, konsumsilah ini saat makan malam, bukan sebagai camilan sebelum tidur. Selanjutnya di nomor 4, sumber karbohidrat kompleks yang lezat, ubi jalar. Kenapa ubi jalar? 2 kata, kalium dan serat. Kalium adalah elektrolit penting yang bekerja sama dengan natrium untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Keseimbangan yang tepat sangat krusial agar ginjal tidak perlu bekerja ekstra keras menyaring cairan berlebih di malam hari. Selain itu, ubi jalar bersifat anti-inflamasi, yang dapat membantu mengurangi peradangan atau iritasi di sekitar kandung kemih. Seratnya juga membantu mencegah sembelit, di mana sembelit bisa memberi tekanan ekstra pada kandung kemih. Cara terbaik mengonsumsi, dipanggang atau dikukus, adalah cara terbaik untuk menjaga kandungan nutrisinya. Hindari menggorengnya karena bisa menambah lemak yang tidak perlu. Resep praktis ubi jalar panggang madu kayu manis. Bahan, 1 buah ubi jalar besar, 1 sendok teh minyak kelapa, sejumput bubuk kayu manis, 1 sendok teh madu, opsional. Cara, potong ubi. Olesi dengan minyak dan kayu manis. Panggang di suhu 200 derajat Celcius selama 20-25 menit. Nikmati sebagai bagian dari makan malam Anda. Setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Di posisi ketiga, kita punya sayuran yang renyah dan penuh warna, paprika merah. Mengapa paprika merah? Ini adalah sumber vitamin C yang luar biasa, tapi tanpa tingkat keasaman tinggi seperti jeruk atau tomat yang justru bisa mengiritasi kandung kemih. Vitamin C sangat penting untuk membangun kolagen yang sehat. Kolagen ini memperkuat jaringan ikat di seluruh tubuh, termasuk jaringan di kandung kemih dan saluran kemih, membuatnya lebih kuat dan sehat. Paprika merah juga merupakan antioksidan kuat yang melawan peradangan. Cara terbaik mengonsumsi, mentah, ya. Untuk mendapatkan dosis vitamin C maksimal, makanlah secara mentah sebagai camilan atau dalam salad. Memasaknya akan mengurangi kandungan vitaminnya. Resep praktis, salad segar 3 warna. Bahan, 1 paprika merah, iris, 1 timun, iris, 1 genggam selada, sedikit minyak zaitun dan air lemon sebagai dressing. Cara, campurkan semua bahan dalam mangkuk. Ini adalah tambahan yang bagus untuk makan siang atau sore hari Anda untuk membangun kesehatan kandung kemih jangka panjang. Nomor 2 mungkin akan mengejutkan Anda.
karena kandungan airnya yang tinggi. Sayuran itu adalah timun. Tunggu dulu, bukankah makanan berair bikin kita makin sering ke toilet? Ya, jika Anda memakannya dalam jumlah banyak tepat sebelum tidur. Kuncinya ada pada kapan dan mengapa Anda mengonsumsinya. Timun, yang sebaiknya dikonsumsi di siang hari, sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, ia bersifat alkali, membantu menetralkan keasaman dalam tubuh yang bisa mengiritasi kandung kemih. Kedua, ia mengandung silika, mineral yang juga penting untuk kesehatan jaringan ikat seperti vitamin C. Mengonsumsi timun di siang hari membantu membersihkan dan menenangkan sistem kemih Anda, membuatnya tidak terlalu reaktif di malam hari. Cara terbaik mengonsumsi sebagai infused water di pagi hingga sore hari atau dalam salad. Hindari memakannya 3-4 jam sebelum tidur. Resep praktis infused water penenang kandung kemih. Bahan: setengah buah timun, iris tipis, beberapa lembar daun mint, 1 liter air. Cara: masukkan irisan timun dan daun mint ke dalam 1 liter air. Diamkan di kulkas selama minimal 2 jam. Minumlah sepanjang hari dan habiskan sebelum jam 6 sore. Dan sekarang, juara kita. Sayuran nomor 1 yang telah diteliti secara ekstensif untuk kesehatan kandung kemih dan prostat. Inilah dia, labu kuning dan terutama bijinya. Mengapa labu kuning dan bijinya? Ini adalah game changer. Daging buah labu kuning kaya akan antioksidan dan kalium. Tapi bintang sesungguhnya adalah biji labu. Ekstrak biji labu telah terbukti dalam studi klinis membantu mengatasi gejala kandung kemih terlalu aktif, OAB, dan pembesaran prostat, BPH. Biji labu kaya akan asam lemak omega 3, zinc, dan fitoestrogen. Kombinasi ini bekerja dengan beberapa cara. 1. Mengurangi peradangan, asam lemaknya adalah anti-inflamasi yang kuat. 2. Mendukung prostat, zinc sangat vital untuk kesehatan prostat. 3. Meningkatkan hormon, fitoestrogen di dalamnya membantu memperkuat otot dasar panggul dan menyeimbangkan hormon yang berperan dalam kontrol kandung kemih. Cara terbaik mengonsumsi daging labu bisa dibuat sup atau dipanggang. Untuk bijinya, cara terbaik adalah dengan memanggangnya sendiri tanpa garam berlebih. Resep praktis camilan biji labu super. Cara: ambil biji dari labu kuning, cuci bersih dan keringkan. Campurkan dengan sedikit minyak zaitun dan sejumput paprika bubuk, bukan cabai. Panggang di suhu 160 derajat Celcius selama 15-20 menit hingga renyah. Makan segenggam kecil, sekitar 2 sendok makan, setiap hari sebagai camilan di sore hari. Ini adalah investasi jangka panjang untuk malam yang tenang. Mengonsumsi kelima sayuran ini akan memberikan dampak luar biasa. Tapi jika Anda ingin hasil yang maksimal dan permanen, Anda perlu menggabungkannya dengan beberapa kebiasaan cerdas. Ini dia 3 pilar pendukungnya. 1. Manajemen cairan yang cerdas. Ini bukan berarti minum lebih sedikit, tapi minum dengan lebih pintar. Aturan utamanya, front load your fluid. Minumlah sebagian besar kebutuhan cairan harian Anda di pagi dan siang hari. Berhentilah minum cairan dalam jumlah besar 2-3 jam sebelum tidur. Jika haus, cukup minum seteguk kecil untuk membasahi tenggorokan. 2. Latihan otot dasar panggul, Kegel. Otot dasar panggul Anda adalah penyangga utama kandung kemih. Melatihnya sama seperti melatih bisep Anda, baik untuk pria maupun wanita. Caranya, kencangkan otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran urin. Tahan selama 5 detik, lalu rileks selama 5 detik. Ulangi 10-15 kali, 3 kali sehari. Lakukan saat Anda menyikat gigi atau terjebak macet. Konsistensi adalah kuncinya. 3. Identifikasi dan hindari iritan pribadi Anda. Saya sudah sebutkan kopi, alkohol, makanan pedas, tapi setiap orang berbeda. Coba lakukan jurnal kandung kemih selama seminggu. Catat semua yang Anda makan dan minum, dan seberapa sering Anda ke toilet. Anda mungkin akan terkejut menemukan bahwa pelaku pribadi Anda adalah minuman soda diet atau bahkan coklat di malam hari. Setelah Anda tahu
Anda bisa menghindarinya, terutama di sore dan malam hari. Www. Tidak terasa sudah beberapa menit penuh dengan informasi. Mari kita rekap dengan cepat. Kita telah belajar tentang kekuatan magnesium dari bayam untuk merelaksasi otot kandung kemih, kalium dari ubi jalar untuk menyeimbangkan cairan, vitamin C non-asam dari paprika merah untuk memperkuat jaringan, sifat alkali dari timun untuk menenangkan sistem kemih, dan tentu saja, sang juara, labu kuning dan bijinya, yang terbukti secara ilmiah mendukung kesehatan kandung kemih dan prostat. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tubuh Anda butuh waktu untuk merespons. Mulailah dengan menambahkan 1 atau 2 sayuran ini ke dalam menu harian Anda. Terapkan 3 perubahan gaya hidup yang kita bahas. Dan bersabarlah. Tidur nyenyak tanpa gangguan adalah hak Anda. Ini bukan kemewahan, tapi fondasi dari kesehatan fisik dan mental yang baik. Dan solusinya mungkin sudah ada di dapur Anda selama ini. Sekarang giliran Anda. Saya ingin mendengar dari Anda. Pertanyaan hari ini, dari kelima sayuran tadi, sayuran mana yang akan Anda coba masukkan ke dalam menu Anda minggu ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca dan membalas sebanyak mungkin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like sebagai dukungan untuk kami. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan mendalam lainnya dari kami. Dan yang terpenting, bagikan video ini, kirimkan ke orang tua Anda, teman Anda, atau siapapun yang Anda kenal mungkin sedang berjuang dalam diam dengan masalah ini. Satu share dari Anda bisa mengubah kualitas hidup seseorang. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk berinvestasi pada kesehatan Anda hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga malam Anda selalu tenang dan nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.